tengah-tengah kita Apung Widadi, aktivis Save Our Soccer. Mas Apung, Anda juga sempat melakukan investigasi. Saya ingin minta tanggapan Anda soal match fixing ini. Save Our Soccer memberikan ke Mata Najwa rekaman penyadapan yang terjadi. Kapan ini, Mas Apung? Sekitar bulan Mei. Bulan Mei tahun? Ya, dugaan rencana match fixing di. Oke, kita putar. Kita ini eksklusif, hanya diputar di Mata Najwa. Oke, terima kasih. Kita dengarkan. Kita dengarkan. Bincang sama saya tentang kamu mau bikin di sana ya, bisa diatur di sini. Tapi bila kamu mau aturkan semua apa game semua, kasih tahu di siang sikit, jadi kita bisa aturkan semua ya. Depan kiri tengah kiri kanan referee-nya ada ya. Tengah kiri kanan sudah ada semua. Ya, linesman-nya 2 sama referee-nya di tengah ada ya. Iya, bisa macam ini. Kalau tanggal 17 nggak bisa, nggak sempat. Kalau tanggal 17 kita turun, tanggal apa lagi ada game ya? 19 Jangan takut botak. Kamu mau uang, kita mau bikin uang. Bisa diatur semua ya. Ya. Saya mau kerja. Kamu juga mau kerja. Ya, ingin dapat uang dapat. Itu big money, friend. Untuk tanggal 17 gimana ini? Tanggal 17 apa game? Apa nama tim? Saya tak mau tahu kecil apa gol, main apa tim. Saya cuma mau tahu apa tim aja. Persik Kediri lawan Barito. Pak, kamu nggak usah bilang saya apa mau bikin. Nanti sudah turun, sudah bicara betul-betul, sudah sembang betul-betul, baru kita bisa ngomong pasal duitnya. Mas Apung, tolong jelaskan ke kami apa itu? Liga di Indonesia tahun 2014 bulan Mei, tanggalnya tadi sudah disebutkan, klubnya dan sebagainya sudah disebutkan. Tetapi memang saya tidak menelusuri lebih lanjut. Karena saya berpikir seperti ini, ketika saya berjuang untuk membongkar match fixing ini, dan saya berjuang sendirian tanpa ada backingan ataupun kemudian jaminan dari aparat penegak hukum, PSSI ataupun dari pemerintah, saya justru akan berbalik, misalnya seperti yang Akmal katakan, bisa saja saya dilaporkan dan kemudian saya terlibat match fixing. Itu satu. Yang kedua, saya melihat bahwa penegakan hukum seperti PSIS lawan PSS, penegakan hukum di Indonesia ini kan khusus untuk sepak bola lemah. Memang ada kajian terkait dengan statuta dan kemudian undang-undang sistem keolahragaan nasional yang harusnya itu dikaji. Bagaimana, sejauh mana sih pemerintah bisa dikatakan intervensi terhadap masalah sepak bola gajah ini? Jadi apa konkretnya Anda ingin tidak hanya hukuman PSSI tapi ada hukuman badan, ada kurungan, ada penjara, polisi terlibat? Pasti, iya. Tadi Bang Hicam mengatakan kita sudah dengan AFC dan Interpol. Polisi bisa masuk dong untuk terlibat dalam kasus ini supaya cepat penyelesaiannya. Tapi saya ingin mengklarifikasi satu, bahwa sepak bola itu bukan hanya milik FIFA, tapi benar-benar milik masyarakat. Contohnya seperti apa? Baik. Satu hal yang pasti bahwa PSSI mendapat dana dari APBN, Bang. Pak Imam Nahrawi bisa sampaikan. APBN dari mana, Bang? Dari pajak rakyat Indonesia. PSSI milik rakyat dong. Sepak bola milik rakyat dong. Artinya, bukalah ruang partisipasi yang seluas-luasnya, Komdis, bagi masyarakat untuk memberikan masukan gitu. Anda merasa tidak pernah ada ruang itu diberikan? Belum mungkin ya, belum, dan teman-teman ketika tadi mencibirhu, saya pikir itu adalah sebuah ekspresi yang mencerminkan itu gitu. Oke, kita kasih tepuk tangan Mas Apung Widadi, terima kasih. Silakan. Oke. Begini Bung Apung, kalau pendekatannya itu tentu Anda bisa katakan itu masyarakat. Saya mau katakan sepak bola itu, the rule of the game, cara bermain bola, itu belong to Oke. Ya, supaya jelas dulu, yang mana yang saya sebut tadi gitu. Nah, oleh karena itu semua kompetisi ada piramidanya sampai ke atas. Tapi kalau pendekatannya tadi ada uang rakyat, itu lebih pada pendekatan pada organisasi itu sebagai bagian dari masyarakat. Tapi kalau sepak bolanya, itu jelas. Rule of the game-nya dan semuanya itu ada di FIFA-nya. Oke, saya mau tanya ke Menpora. Sepak bola milik siapa, Pak Menteri? Milik bangsa Indonesia. Saya ingin kembali fokus, Mas Akmal. Hukuman kurungan badan. Ya.
Bisakah kita belajar dari negara lain siapa yang sudah menerapkan sehingga Pak Menteri tidak ragu-ragu nih kalau misalnya nanti telepon Pak Kapolri itu diusut tuh mafia-mafianya. 1982 Italia terlibat kasus suap Paolo Rossi ketika itu. Ya kan? Kemudian pihak kepolisian dari Italia langsung bekerja. Itu 82. Setelah dikerja kemudian semua yang pengatur skor siapapun dia kemudian diberantas. Baik. Akhirnya kemudian apa prestasi yang didapat? Italia juara Piala Dunia. Vietnam 2005 Menpora saya liputan SEA Games. Vietnam itu terlibat pengaturan skor. Padahal Vietnam main top loh. Dan dia itu runner up ketika itu. Tapi pengaturan skornya itu di penyisian grup. Dia menang 3-4 lawan Myanmar. Tapi pengaturan skor. Pemerintah ikut terlibat di sana. 12 pemain Vietnam dihukum 12 tahun. 12 Kenapa? tahun? Terlibat pengaturan skor. 12 tahun penjara. 12 tahun penjara di sana. Itu Vietnam. Hasilnya apa? Kemudian setelah 2005, 2007 dia tampil sebagai satu-satunya negara Asia yang lolos ke putaran 8 besar Piala Asia. Kemudian selanjutnya 2008 juara Piala AFF. Okay. Kalau menurut saya sarannya saat ini adalah yang pertama yang harus dilakukan adalah Pak Hinca harus dikasih batasan untuk menyelesaikan kasus ini gitu kan. Kenapa harus dikasih batasan? Karena kalau nggak dikasih batasan, ia akan seperti ini aja. 2007 loh dari Pak Hinca jadi ketua Komdis, nyampe sekarang kasusnya sama semuanya. Tapi nggak ada satupun gitu kan. Itu fakta. Tadinya singkat saja Mas Akmal. mumpung ada Pak Menpora gitu kan. Saya ingin mengatakan Pak Menpora tolong bilang ke Pak Hinca dan pengurus PSSI gitu kan. Saya kasih waktu nih gitu kan. Sampai Kongres PSSI tanggal 4 Januari. Coba kasih unjuk ke saya siapa aja yang ngatur-ngatur skor di Indonesia. Kalau Pak Hinca nggak bisa, gitu kan, saya ambil alih semuanya, gitu kan. Pemerintah bekerja sama dengan polisi untuk memberantas ini semua. Baik, bagaimana? Siap menerima tantangan? Ya, saya kira kita beri kesempatan pada Pak Hinca untuk menyelesaikan tugasnya. Sampai kapan? Tadi dikasih batas waktu. Tapi beri kesempatan juga bagi Menpora dan pemerintah untuk melaksanakan tugas baru ini secepat mungkin. Kami akan melakukan upaya cepat dan kita akan berdiskusi dengan orang-orang yang punya integritas terhadap peningkatan prestasi sepak bola ini, dan saya kira kita juga akan bukan menyaingi. Ini sebagai faktor pendorong agar Pak Hinca lebih serius lagi menjadi tim investigasi dan pemerintah juga akan bentuk tim itu. Akan membentuk tim investigasi. Pak Imam Nahrawi, pecinta sepak bola nasional banyak berharap kepada Bapak. Ya, menteri-menteri Pak Jokowi yang lain sudah banyak yang bekerja.